Independensi memang harus dijaga karena jika tidak dijaga, umur kita pasti pendek. Coba dipikirkan lagi deh, dia bikin liputan itu karena jika tidak beberapa proyek yang akan diberikan oleh bank pemerintah itu akan dicabut. Oh nggak bisa Pak, kami akan menulis ya kami akan menulis. Bapak mau pasang iklan, nggak pasang iklan, kita nggak peduli begitu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah iklannya dicabut, tapi kemudian 2 minggu kemudian orang yang meminta itu ditangkap KPK. Menjadi wartawan itu kalau bahasanya siapa ya, menampung ludah narasumber gitu. Maksudnya dia mengajukan tape recordernya ke depan mulut dari narasumber dan kemudian selesai gitu. Selesai, nggak ada pertanyaan lebih lanjut dan sebagainya. Saya paling jengkel itu terhadap wartawan yang seperti itu, dan sekarang ini muncul lagi fenomena baru lagi. Kata-kata hari ini apa Pak? Bikin liputan dan ada di buku yang Mas Iwan tadi sebut kan. Ya, jurnalisme di luar algoritma. Di dalamnya itu ada artikel tentang dia itu 2 jam bersama Hasan Biro. Kalau ngomongin kualitatif sedikit, frase untung masih ada Tempo itu kerap kita dengar. Ya, untung masih ada Tempo dan itu membanggakan sekali. Oase menghadirkan para narator yang memiliki pengalaman di bidang edukasi, literasi, dan juga kepemimpinan. Dengan satu visi, berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga menginspirasi. Halo teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di podcast Oase pada episode kali ini. Dan pada kesempatan ini saya melakukan interview, melakukan wawancara, ngobrol-ngobrol dengan seorang wartawan senior yang juga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Tempo Intimedia, yaitu Mas Arief Zulkifli. Halo Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Iwan, kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat Mas. Terima kasih Mas sudah memenuhi undangan saya untuk Sama-sama, bisa menjadi tamu di podcast Oase ini. Oke, baik Mas Arief, saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin ini mewakili pertanyaan dari banyak orang. Jadi apa yang membuat Tempo, DNA apa yang ada dalam organisasi Tempo ini sehingga dari dulu hingga sekarang masih tetap bisa menjaga independensi dan kritisnya pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, dan oleh masyarakat. Ya, Mas Iwan, terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Tentu kalau kita bicara soal independensi, sangat ditentukan oleh siapa yang melihat dan dari sudut mana. 2 pekan lalu, Tempo di demonstrasi yang lumayan sengit menyangkut pemberitaan dan cover story tentang satu partai politik gitu. Para demonstran berteriak bahwa Tempo tidak independen gitu kan. Jadi kalau dari sisi itu Tempo tidak independen karena dianggap mungkin berat sebelah atau menyuarakan kepentingan tertentu dan seterusnya. Jadi menurut saya independensi pada akhirnya diuji oleh waktu. Apakah media bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya atau tidak gitu. Kalau saya mengukur independensi, sebelum saya jawab Mas Iwan ya, kalau saya mengukur independensi itu sederhana aja. Ketika kami sebuah media misalnya menulis tentang A begitu, lalu A-nya protes, menganggap bahwa berita itu tidak berimbang dengan segala bias yang mungkin muncul, maka berikutnya adalah apakah media itu bisa menulis dengan kualitas yang sama terhadap B. B adalah opposite dari A, jadi lawan dari A. Ketika itu bisa dilakukan, maka kita bisa meyakini bahwa media itu sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya tanpa punya bias-bias, dan dengan kata lain dia bisa menjaga independensinya. Saya kira begitu. Nah, kalau pertanyaannya dari mana DNA itu muncul,
mungkin terlalu jauh kalau saya tarik ke belakang ya, ke era-era di tahun 71 ketika Tempo terbit. Saya baru masuk Tempo itu kan tahun 98 ya. Ketika Tempo terbit kembali dan saya langsung dapat ambience-nya ketika saya masuk bahwa independensi memang harus dijaga karena jika tidak dijaga, umur kita pasti pendek. Itu saya yakin betul gitu. Umur kita pasti pendek. Kenapa? Karena kita akan terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan yang ada, apakah itu bisnis, apakah itu politik dan seterusnya begitu. Nah, hanya dengan bersikap independen kita bisa bertahan lama. Tentu tidak gampang ya, tentu tidak gampang mengarungi bisnis media, suasana yang sekarang kita sedang jalankan, tapi saya percaya betul bahwa hanya dengan bersikap independen media bisa survive gitu. Media bisa survive. Ketika orang mengatakan bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, Anda tidak independen, 2 pekan kemudian, 3 pekan kemudian, atau sebulan kemudian kita menulis hal yang berbeda atau hal yang kurang lebih sama tapi objeknya berbeda, maka orang akan mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan ketidakindependenan itu bisa dibantah begitu. Gitu. Jadi saran saya ya kalau mau survive ya bersetialah pada independensi. Oke Mas, saya coba tarik dulu ke belakang ke Mas Arief sebagai personal gitu. Masuk Tempo 1998. Terus kemudian di masa itu tentu adalah ketika situasi dan kondisi di Indonesia sedang mengalami masa transisi. Dan tentu pemberitaan-pemberitaan yang waktu itu bisa jadi Mas Arief diberikan tugas untuk meliput itu tentu tidak mudah di waktu itu. Nah, secara personal saya ingin bertanya nih, apa momentum mungkin seseorang yang menginspirasi Mas Arief sehingga bisa terjun masuk berprofesi menjadi seorang wartawan, dan kenapa Tempo menjadi salah satu pilihan untuk menjadi jurnalis, Mas? Oh iya, waktu Tempo di Bredel itu tahun 94 sampai 98, wartawan Tempo berserakan ya di mana-mana ya, bekerja di berbagai media atau bukan media juga, ada yang bukan media, bukan jadi wartawan maksud saya, tapi umumnya tetap jadi wartawan dan kerja di mana-mana. Nah, waktu itu saya baru lulus dari universitas, saya bergabung dengan kelompok media Indonesia, dan ketika itu teman-teman dari Tempo itu juga bekerja karena mendapatkan satu proyek di Media Indonesia, mengerjakan Media Indonesia Minggu. Jadi ada interaksi antara saya dengan teman-teman di Tempo sebelum Bredel di Media Indonesia Minggu, itu satu. Kedua, kemudian saya kira ketika itu kan 94-98 itu kan proses pematangan pergerakan ya. Jatuhnya Soeharto pada 98 didahului oleh pemberedelan Tempo, penangkapan aktivis, menculikan dan sebagainya. Jadi 4 tahun yang lumayan semarak lah waktu itu di dunia aktivis gitu, dan ya, saya sedikit banyak bergaul dengan mereka juga, teman-teman Tempo lain yang memilih untuk mengambil jalan aktivisme gitu. Baik Mas, saya ingin tanya pada sisi lebih personal pada diri Mas Arief. 98 masuk Tempo, terus kemudian menjadi wartawan, dan di masa itu kita semua tahu adalah masa transisi di bangsa ini. Tentu peliputan-peliputan atau berita-berita juga sangat tidak mudah untuk kemudian dikerjakan. Nah, adakah nih Mas Arief ya yang menjadi inspirasi atau mungkin baik itu sosok maupun peristiwa dari masa sekolah, masa kecil yang kemudian mendorong Mas Arief itu kemudian bercita-cita dan terjun sebagai seorang jurnalis? Iya, saya bergabung sama Tempo itu tahun 98 ketika Tempo terbit kembali setelah di Bredel antara 94 sampai 98. Nah, perkenalan saya dengan komunitas Tempo sudah terjalin jauh sebelum itu karena ketika saya masih di kuliah saya sering terlibat dalam beberapa kegiatan Tempo. Lalu kemudian saya bergabung dengan Tempo 98 itu karena temanan saya dengan ex Tempo. Lalu kemudian juga
ada berbagai macam kegiatan di sepanjang tahun itu ya. Kita tahu 94, 98 itu adalah masa mungkin titik kulminasi lah kalau kita bisa bilang begitu dari aktivisme ya, menjelang jatuhnya Soeharto. Dan saya kira Pak Gunawan Muhammad sebagai mantan Pemda Tempo waktu itu terlibat sangat jauh terhadap berbagai macam kegiatan menjelang jatuhnya Soeharto. Jadi ada interaksi di situ, dan ketika Soeharto jatuh dan pemerintahan baru, pemerintahan Pak Habibie mengizinkan media untuk terbit kembali, media yang ditutup terbit kembali, Tempo muncul dan saya bergabung. Jadi Tempo bukan sebuah komunitas yang asing buat saya sebetulnya pada masa itu ya. Lalu kemudian saya bergabung dan saya ngelihat memang ada semacam idealisasi lah di kalangan wartawan, terutama saya begitu, bahwa jurnalisme yang baik misalnya begitu, yang menggabungkan berbagai macam prinsip-prinsip begitu, itu memang adanya di Tempo. Dan dengan demikian mudah sekali buat kami, untuk saya dan beberapa teman yang bergabung itu, untuk saudara beradaptasi lah dengan Tempo begitu. Kalau dibilang aspirasi dan sebagainya mungkin nggak spesifik ya Mas ya, Iwan ya, nggak spesifik aspirasi, tapi yang dibutuhkan ketika itu sebetulnya kan ambience ya, sebuah suasana di mana kerja jurnalistik itu dijalankan dengan asik, dengan menyenangkan begitu, seraya tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dari jurnalisme tadi ya, objektivitas, independensi dan seterusnya. Oke, baik. Mas, di dalam Tempo sendiri untuk membuat semua orang, semua tim, baik itu jurnalis maupun non-jurnalis, itu bisa punya semangat yang sama untuk menjaga independensi dan kekritisan, itu apa sih yang dikerjakan? Iya, menarik ini pertanyaannya ya. Kami sudah melewati banyak hal ya Mas ya, di mana independensi itu coba untuk diganggu lah, katakanlah begitu ya. Kami sudah melewati itu semua, dan kami semakin lama semakin menyadari seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita terpeleset untuk tidak independen, itu udah pasti kita akan kehilangan ruh, kita akan kehilangan semangat, dan saya percaya betul bahwa nafas kita juga pasti akan pendek kalau tidak menjaga itu semua. Nah, dalam prakteknya sehari-hari yang terus kita kembangkan adalah bersikap kritis kan. Bersikap kritis sebetulnya itulah kata lain dari bersikap independen tadi, bahkan terhadap diri sendiri kan. Saya mau kasih beberapa contoh lah ya, misalnya ketika kita bikin liputan begitu ya, kita bikin liputan, maka kadang-kadang wartawan dengan segala keyakinannya mengatakan bahwa saya menemukan A misalnya begitu ya, fakta-fakta tentang satu peristiwa misalnya. Nah, di Tempo kita terbiasa sekali menggoda atau mempersoalkan temuan itu gitu. Betulkah temuannya seperti ini? Bagaimana kalau sebaliknya dan seterusnya begitu. Sehingga kita terus berpikir bahwa apa yang kita temukan itu boleh jadi sebetulnya bukan sepenuhnya kebenaran kan. Nah, exercise seperti itu kan sangat sangat menyenangkan ya. Exercise seperti itu sangat menyenangkan. Jadi bahkan ketika bias-bias itu muncul, misalnya narasumbernya bekas teman, atau kita punya dekat dengan seseorang, dengan politisi tertentu misalnya begitu, itu dengan segera bisa diidentifikasi oleh sistem yang kita bangun di Tempo, sehingga bias-bias itu bisa kita, kalau tidak kita hilangkan, kita kikis. Nah, kebersamaan itulah yang membuat produk jurnalistik yang kita produksi itu insya Allah dan kita jaga terus untuk tetap berada di ranah independen tadi Mas, gitu. Dan selama ini kan ada beberapa isu ya, yang coba diangkat di Tempo dengan berbagai macam produk jurnalistiknya. Dan saya baca di sosial media maupun di beberapa sumber-sumber lain begitu, ada yang mempersoalkan isi berita itu, kebenaran berita itu, terus kemudian Tempo hanya asal kritis, bahkan ada yang menyebutkan di beberapa tempat, tapi itu semua tidak berlanjut Mas. Artinya hanya sekedar angin saja begitu menurut saya. Nah, ini apakah buah dari sebuah sistem yang mana
kalau saya boleh mengatakan tadi kan sistemnya justru ketika tidak independen maka kehilangan ruhnya. Nah ini, apakah itu jadi ya semacam buah dari perjalanan yang panjang, dinamika yang luar biasa yang dimiliki Tempo, Mas, ya? Iya iya, saya kok setuju Mas Iwan. Jadi karena perjalanannya sudah begitu panjang dan di setiap perjalanan itu batu-batu ujiannya itu banyak begitu, jadi kita confident sekali gitu. Eee, di sebuah liputan misalnya ya, saya lupa saya kira di awal-awal reformasi ya, tahun 2000-an misalnya begitu, kami mendapat informasi yang, kuat, tentang satu peristiwa, korupsi di sebuah bank milik pemerintah ya, BUMN gitu. Kita bikin liputan, kita kumpulkan bahannya dan sebagainya, lalu kemudian, menjelang deadline begitu ada, telepon dari, mereka yang akan kami tulis, yang kira-kira mengatakan bahwa, "Coba dipikirkan lagi deh bikin liputan itu, karena, jika tidak, beberapa project yang akan diberikan oleh, bank pemerintah itu akan dicabut." Yang saya maksud iklan sebetulnya begitu. Tapi waktu itu pemimpin redaksinya itu almarhum Mas Thorik Hadad tuh, confident sekali mengatakan, "Oh nggak bisa Pak," gitu, "nggak bisa, kami akan menulis ya kami akan menulis, Bapak mau pasang iklan, nggak pasang iklan, kita nggak peduli," begitu. Dan itu disosialisasikan, dibicarakan secara terbuka di, redaksi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah iklannya dicabut, tapi kemudian 2 minggu kemudian orang yang meminta itu ditangkap KPK gitu. Jadi itu kan semacam, sesuatu yang menguatkan kita ya, menguatkan kita bahwa, oh kalau kita, jalan di jalan independensi itu, kita survive kok, kita akan survive gitu. Jadi kira-kira ada beberapa itu contoh-contoh kecil ya, hal-hal yang semacam itu, Mas Iwan. Nah, menurut saya berpikir bahwa, kejadian seperti tadi, ada conflict of interest gitu ya, bukan ada kejadian, tapi mencoba membenturkan, kepentingan dari, korporasi atau kepentingan di luar sana yang menjadi objek dari media atau yang sedang ditulis tadi, coba dibenturkan dengan kepentingan bisnis Tempo, itu mungkin bukan hal yang 1, 2 kali, Mas, ya? Di dalam perjalanan Tempo ya? Betul, jadi, apalagi sekarang ya Mas ya, sekarang itu kondisinya secara umum ya media itu lebih buruk menurut saya. Karena, eee, kita tahu bahwa disrupsi media sekarang itu, sedang puncak-puncaknya ya, sedang hebat-hebatnya dan, harapan media untuk survive itu adalah dari, iklan, dari advertisement gitu. Sementara kalau kita berharap, ini kita ngomong sisi ekonomi ya, kalau kita berharap pada, brand gitu, itu brand tuh tidak lagi menengok, media konvensional untuk untuk belanja iklan ya, dia akan pilih, key opinion leader atau, eee, para, mereka-mereka yang ya mereka-mereka yang, aktif di sosial media kan begitu, influencer maksud saya. Dengan kata lain, umumnya media kalau kita lihat data-datanya itu berharap pada belanja iklan dari pemerintah. Nah, pemerintah hanya akan mendistribusikan belanja iklannya atau mendistribusikan sebagian besar belanja iklannya kepada media-media yang lebih bersahabat dalam tanda kutip kan. Nah, Tempo tuh pada pasti tidak bersahabat, sudah pasti tidak bersahabat gitu. Jadi, buat kita ya itu konsekuensi dari independensi gitu. Konsekuensi dari independensi adalah kita menerima itu. Nah, saya selalu percaya pasti ada jalan keluar gitu, pasti ada jalan keluar dari, tantangan-tantangan seperti itu. Kalau hidupnya lancar-lancar aja kan kurang seru ya Mas Iwan ya. Iya. Nah yang kita lakukan adalah, saya bersyukur karena saya ditemani oleh teman-teman yang, idenya banyak begitu, bergerak di dunia digital dan sebagainya. Akhirnya kita belajar dari banyak pengalaman di banyak negara, nggak bisa nggak, memang harus, dasarnya adalah harus, subscription base gitu. Jadi, dengan berlangganan itu, makanya kita terus mengkampanyekan berlangganan berlangganan berlangganan, dengan segala elaborasi produknya ya. Nah, dan menyenangkan bahwa, pelanggan digital Tempo meningkat terus dari waktu ke waktu dan yang cukup surprise adalah
pelanggan cetaknya juga meningkat, dalam hal ini majalah Tempo tuh meningkat secara signifikan. Saya duga ya karena penjualannya kita nggak lagi mengandalkan agen seperti zaman dulu, tapi juga di marketplace. Jadi orang lebih mudah untuk dapetin majalah Tempo lewat Tokopedia mungkin dan lain-lain lah gitu ya. Nah, tadi Mas Iwan menyebut soal beberapa produk jurnalistik seperti bocor halus dan sebagainya, itu kan cara kita untuk bertahan dalam pengertian mencoba men-switch dari tradisi cetak yang kami diajarkan sejak lama begitu menjadi tradisi baru, yaitu audiovisual gitu. Jadi bocor halus adalah sebuah teaser sebetulnya, upaya kita untuk mengajak orang supaya membaca majalah Tempo dan dengan demikian berlangganan majalah Tempo. Jadi sekali lagi ini tidak mudah, tapi kami percaya we are on the right track gitu. Oke, saya ngamatin itu Mas ya, dari perjalanan Tempo, saya ngikuti bocor halus ketika di awal-awal waktu jelang pemilu. Terus saya menduga waktu itu bocor halus ini akan selesai karena politik sudah artinya sudah selesai pemilu begitu ya. Karena beberapa podcast, beberapa produk jurnalistik yang mencoba untuk riding the wave-nya menjelang pemilu itu sekarang sudah hilang gitu. Sebut saja contoh kalau Mas Arief ingat ada Info A1-nya Kumparan begitu ya. Kan sudah selesai ya. Karena memang sudah nggak ada lagi isu yang dibahas. Beberapa juga seperti itu. Tapi ternyata yang saya amati sekarang ini malah justru jadi benar Mas Arief bilang katanya teaser tadi. Kalau yang saya amati laporan utama dinaikkan di bocor halus, terus kemudian para hostnya itu mengatakan kalau pengen lebih lanjut lagi mengeksplorasi silahkan baca di majalah edisi cetaknya, dibeli di sini, tempo.co dan segala macam. Nah, Mas, ini saya coba masuk ke sisi bisnisnya. Di dunia itu yang kayak Tempo pasti gini ya, fenomena di dunia di sisi media itu mengalami disrupsi yang tidak sederhana. Pola baca yang berubah, pola konsumsi media yang berubah. Ini apa nih atau siapa yang menjadi referensi utama Tempo untuk bisa berubah seperti ini, Mas? Ya, kalau kita berkaca pada media-media asing di negara-negara maju, sebetulnya saya harus mengatakan bahwa kita di Indonesia ini sangat cepat ya beralih dari media analog menjadi media digital itu. Kalau kita pergi ke Eropa misalnya, kita masih melihat orang baca koran di pinggir jalan begitu ya, sambil minum kopi begitu. Sementara kalau sekarang, saya kira kalau saya tanya anak saya koran begitu, dia bertanya-tanya itu yang seperti apa bentuknya gitu kan. Karena nggak kebayang lagi ada benda yang namanya koran begitu. Nah itu, jadi Indonesia itu cepat banget gitu. Media-media di negara yang saya sebut tadi, di Eropa, di Amerika, masih memelihara tradisi cetaknya, tapi juga berevolusi dengan sangat baik dalam hal digital. Umumnya media-media yang saya sebut tadi, kalau kita bicara di New York Times misalnya di Amerika, atau The Washington Post, semua menjalankan berlangganan ya, model bisnis berlangganan, nggak ada yang lain, hanya itu. Tentu dengan berbagai variasi kegiatan yang ada di dalamnya begitu. Jadi kami bekerja dalam sebuah ekosistem yang bisa kita tiru dan kami pelajari dari banyak media itu. Tempo misalnya bekerja sama sekarang ini dengan New York Times di Amerika dengan berlangganan, menawarkan paket-paket berlangganan Tempo plus New York Times. Jadi levelnya tuh kita naikin gitu dan bagus sekali ininya penjualannya. Kenapa gitu? Saya kemarin baru rapat sama teman-teman. Kenapa? Karena ternyata kita berhasil menyisir pembaca dengan kualitas premium. Ya, asumsinya adalah ketika mereka berlangganan Tempo tidak dalam paket New York Times dan berlangganan Tempo dengan paket New York Times, maka yang dengan paket New York Times itu mutu pembacanya maksud saya ya, secara ekonomi, ACS dan sebagainya jauh lebih baik dari yang lain gitu. Nah itu besar sekali peminatnya, dan dengan demikian
kami mendapatkan satu profil data dari si konsumen yang kita maksud, sementara juga Noyopen juga mendapatkan profil data dari konsumen yang ingin disasarnya begitu. Itu kan bagus banget gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah rujukannya kemana, saya kira rujukannya di banyak media di dunia ya sudah menjalankan itu. Dan kita karena Tempo bukan mulai dari nol, kita banyak contoh jadi Mas. Ya banyak contoh yang bisa kita lihat ketika di satu elemen mungkin lagi lemah begitu, elemen mana yang mesti diangkat dan sebagainya. Gitu. Banyak sekali ya Mas perubahan-perubahan yang mungkin di 10-20 tahun lalu nggak kebayang. Kalau di era saya tuh Mas Iwan, saya tuh besar dalam tradisi media cetak yang analog ya. Dulu itu kalau saya selesai deadline nulis itu kira-kira di hari Sabtu begitu, maka tugas saya sebagai wartawan selesai. Ya setelah tulisan itu saya tulis atau ketika saya jadi editor saya edit, saya kirim, selesai. Saya bisa tidur, saya bisa istirahat, saya bisa jalan-jalan barangkali. Sekarang kan udah nggak bisa begitu. Sekarang tuh kalau ada wartawan menulis, maka dia bertanggung jawab juga untuk bisa memastikan tulisannya dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Terdistribusi ke lebih banyak lagi orang. Itulah sebabnya kenapa kami di Tempo mengencourage para wartawan, para redaktur untuk membuat podcast. Jadi backgroundnya adalah tadi saya katakan misalnya bocor halus. Bocor halus itu dikerjakan oleh satu kompartemen politik. Makanya namanya bocor halus politik. Jadi orang-orang yang muncul kayak Pram dan sebagainya, Hussein itu adalah wartawan-wartawan di kompartemen politik, Jadi tujuan dia adalah untuk agar keterbacaan dari tulisan yang dia siapkan itu berlanjut begitu. Jadi dia nggak selesai seperti yang saya katakan tadi. Sementara kalau kita bicara soal misalnya podcast yang lain ya, podcast yang lain itu Jelasin Dong misalnya, itu formatnya lebih teduh, lebih tenang, lebih menjelaskan, itu teman-teman di kompartemen ekonomi gitu. Jadi liputan-liputan ekonomi itu dipodcastkan di Jelasin Dong. Sama ininya semangatnya, teasing, jadi teaser menggoda orang supaya membaca lebih lanjut. Nah ini kan gak kebayang sebetulnya di era saya ya, di era saya yang jadi wartawan, kok saya jadi ngurusin marketing juga gitu. Oh ini bukan soal marketing ya bos, ini urusan bagaimana tulisanmu itu dibaca lebih banyak lagi oleh orang, karena kita bermain di ranah digital. Nah secara internal kan kami harus bikin sistemnya kan. Termasuk juga memberikan insentif kepada para wartawan gitu. Misalnya bocor halus itu yang paling tinggi podcast kita. Itu kan ada AdSense kan? Ada AdSense. Nah, itu pertanyaan besarnya, AdSense-nya masuk kemana tuh? Kira-kira gitu kan? Iya sih, masuk kemana? Masuk ke perusahaan? Oh iya, masuk ke perusahaan. Tapi kan mereka yang mengusahakan. Oh kalau gitu kita harus bikin satu sistem di mana mereka mendapatkan benefit atas AdSense itu. Jadi mereka mendapatkan bagian dari AdSense Mas, dengan hitung-hitungan yang lebih rinci ya. Hitung-hitungan lebih rinci. Apalagi saya kira teman-teman juga baru saja menyelesaikan satu konsep di mana sebuah artikel yang bisa mengkonversi pembaca menjadi pelanggan itu juga bisa mendatangkan insentif buat yang bersangkutan gitu. Misalnya kalau wartawan A menulis sesuatu lalu kemudian dengan sangat rajin share di sosial media dia, di Facebook, di Instagram, mungkin dia bikin video-video pendek untuk mempromosikan tulisannya, dan kemudian tulisan itu bisa mendatangkan pelanggan, mengubah pembaca menjadi pelanggan, bukan cuma ada traffic sekarang Mas, jadi berlangganan, jadi switching jadi ya. Itu bisa dikenali Mas, secara teknologi bisa dikenali, maka dia harus mendapatkan insentif material atas usahanya itu begitu. Nah kalau itu kan jadi dia akan bertanggung jawab dari A sampai Z gitu, dan dia berpikir dalam frame yang lebih utuh, yaitu berita yang saya bikin itu harus sesuai dengan apa yang kebutuhan dari masyarakat, lalu kemudian disajikan dengan baik dan seterusnya. Ya kira gitu Mas. Jadi memang berubah sama sekali ya.
Inisiatif yang menurut saya itu, keren. Memang kemudian menuntut sumber daya manusia, si jurnalis ini gitu ya, ini nggak mudah kan. Artinya bukan seperti model jurnalisnya tidak seperti model jurnalis dulu gitu. Gimana Mas Arief dan teman-teman Tempo ini melakukan sebuah proses, supaya sampai pada satu titik yang seperti itu yang bisa lolos atau bisa kemudian menjadi jurnalis Tempo? Oh, mung nggak semua sih, saya harus katakan belum semua wartawan kita punya, kesadaran seperti itu. Tapi umumnya sudah ada ya, tentu yang belum kita educate terus ya, kita ajakin secara bersama-sama dengan satu diskusi yang asik gitu, supaya mereka tetap, ikut dalam dalam ya suasana seperti itulah ya, dalam suasana kerja yang berbeda itu, begitu. Jadi kalau kalau, dalam hal itu saya kira saya cukup optimis karena teman-teman, punya kesadaran yang sama dan kita kadang-kadang bikin bikin evaluasi nih. Misalnya, tulisan yang kemarin itu, ininya gimana ya, conversion rate-nya berapa ya? Conversion rate itu adalah, bisa mendatangkan pelanggan baru begitu ya, pelanggan baru. Oh ini bagus nih gitu, ini bagus nih sekian persen gitu. Penyebabnya apa? Apakah karena tulisannya, ataukah karena, publikasinya, atau karena bocor halusnya, atau apa gitu. Kita harus identifikasi tuh semua. Itu bisa bisa kita lakukan secara mingguan gitu. Kita lihat semua, oh ternyata memang, tulisan seperti ini yang dibutuhkan dan sebagainya. Jadi, jurnalisme pada akhirnya menurut saya bukan sekedar bagaimana mengemas, bagaimana menyajikan berita, tapi juga bagaimana mengemasnya dan menyesuaikan dengan segala, kebutuhan itu, gitu. Jadi kesetiaan orang untuk stay di dalam website kita Mas, itu juga, dilakukan dengan berbagai cara gitu, dengan berbagai cara. Enggak selalu kan berita itu membuat, sebuah, pembaca itu stay di dalam, website kita, enggak semua. Kadang-kadang mereka masuk hanya, dari berita-berita yang di-share orang gitu ya, habis itu dia tinggalin lagi. Makanya di banyak, media di negara lain gitu, itu di dalamnya itu ada yang non non berita gitu, ada teka-teki silang, bahkan New York Times itu punya game Mas. Game yang hanya bisa diakses ketika mereka berlangganan. Jadi dia masuk ke dalam sistemnya New York Times, lalu main game, lalu, semakin lama di dalam, game itu jadi ada peningkatan peringkat gitulah ya, kayak kayak orang main game begitu, kayak semakin semakin banyak orang berada di dalam website-nya. Jadi nggak lagi hanya berita. Di tempat lain misalnya, resep masakan gitu ya, resep masakan juga diminati, oleh orang gitu. Jadi itu tadi Mas, jadi tantangan, disrupsi, apalagi kita ada tantangan bagaimana menjadi independen gitu, itu harus diatasi dengan berbagai macam cara agar, sistem yang kita bangun itu terlalu semarak oleh orang-orang yang berada di antara kita sebagai pembaca gitu Mas. Saya coba nyinggung sedikit tentang Tempo Institute Mas, saya juga beberapa produk dari Tempo Institute juga saya, konsumsi begitu. Nah ini adakah tujuan lain ataukah memang semata-mata masuk dalam koridor perencanaan supaya tadi itu ngiket, dari pembaca ke, pelanggan? Ya, kalau Tempo Institute saya kira, didirikan ketika Tempo terbit kembali ya tahun 98 itu, dan waktu itu memang semangatnya adalah bagaimana mengajarkan, membagi ilmu ya, membagi ilmu, hal-hal menyangkut jurnalistik awalnya, kepada pembaca yang lebih luas. Jadi sebelumnya itu Tempo hanya menyajikan produk akhir yaitu berita, lalu sekarang, dengan adanya Tempo Institute kita, bikin pelatihan-pelatihan gitu. Jadi ada pelatihan menulis, pelatihan menulis opini, editorial, dan sebagainya dan sebagainya, dan berbagai macam kegiatan. Jadi itu berjalan terus dan sampai sekarang masih masih jalan, kita bikin kelas-kelas begitu ya, ada kelas, digital dan sebagainya. Jadi itu jalan terus. Nah, itu sih nggak paralel aja lah ya, Tempo Institute itu, paralel dengan kegiatan kita. Ya yang menarik menurut saya adalah, berbagai unit bisnis yang lain yang, sebelumnya juga nggak pernah kebayang sama sama kita untuk kita jalankan. Misalnya
tahun lalu 2025 kita merilis satu perusahaan baru, itu namanya PAL 8 ya, PAL H itu adalah perusahaan produser dari film ya. Jadi kami di tahun 28 di tahun 25 kemarin kita memproduksi beberapa film yang mudah-mudahan di tahun ini mungkin triwulan ketiga atau keempat 2026 sudah bisa kita rilis ya. Yang pertama adalah satu film yang kita bekerja sama dengan Netflix. Jadi akan muncul di Netflix yang dasarnya adalah liputan Tempo tentang gimana ceritanya nih karena belum muncul. Jadi tentang mungkin pembunuhan yang dilakukan oleh seorang perwira polisi begitu ya. Mungkin sempat ramai lah waktu itu dan Netflix mengharapkan jadi kami menjadi co-producer dari film itu. Dan yang kedua adalah sebuah film yang sudah tayang teasernya juga, Laut Bercerita, yang diambil dari novel dari Lela Hudori, juga wartawan Tempo yang udah pensiun. Novelnya itu laku sekali, saya kira box office ya, dibaca oleh 124 kali cetak ulang kalau saya tidak salah. Jadi base pembacanya itu udah banyak dan sudah pernah dibikin dalam format film pendek. Nah, kita terlibat sebagai produser untuk film panjangnya. Jadi itu juga akan ditayangkan mungkin di triwulan ketiga atau triwulan keempat dari tahun ini begitu. Nah, itu juga kita udah beberapa kali bikin pertemuan untuk mengenalkan cast and crew dan seterusnya gitu. Jadi dan kemudian juga kita lagi kerjain beberapa project yang lain gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya audiovisual ini kan nggak pernah kebayang di era saya dulu ya, nggak pernah kebayang tuh tiba-tiba aja teman saya bersyukur dan bangga sama teman-teman yang ada di Tempo yang punya ide yang macam-macam gitu. Oh, kita bikin ini yuk gitu. Karena menyadari betul bahwa bisnis medianya itu nggak bisa dijadikan satu-satunya andalan gitu ya. Media itu adalah sebuah sarana kita untuk menjalankan tugas-tugas yang memang dibebankan pada kita dalam hal jurnalistik gitu. Bagaimana menyampaikan kebenaran, bagaimana melakukan investigasi, dan itu kita jalanin gitu. Tapi dia harus ditopang oleh bisnis-bisnis yang lain gitu supaya dia kokoh begitu. Nah, ini salah satunya gitu. Itu Mas Iwan. Wow, luar biasa. Saya coba ngulik sedikit nih ke arah perubahan demografi pembaca. Pola konsumsi generasi juga berubah. Terus kemudian Tempo tetap dengan kekritisan dan independensinya. Matching nggak Mas dengan profil pelanggan yang sekarang ini ada? Pelanggan mudakah, pelanggannya berubah, ataukah pelanggannya tetap yang sama secara profil, secara demografi maupun psikografi, ataukah bisa beradaptasi juga? Ya, bocor halus itu kalau kita mau jadikan sebagai contoh ya, itu muncul setiap hari Sabtu jam 11 di saluran YouTube-nya Tempo ya. Di YouTube-nya Tempo itu jam 11. 11 kurang 10 atau 11 kurang seperempat itu kami sudah landing page-nya sudah muncul tuh. Tapi belum ada gambarnya ya, cuma landing page-nya. Nah, untuk isu-isu yang lagi rame gitu ya, misalnya kerusuhan demo besar di 25 Agustus tahun lalu misalnya begitu ya. Itu waiting itu artinya orang yang menunggu di landing page meskipun gambarnya itu belum muncul, itu bisa 6.000. Jadi 6.000 orang menunggu bocor halus sebelum jam 11 gitu. Ya, saya coba tanya ke teman-teman di bagian teknologi, itu siapa itu? 6.000 orang itu siapa gitu. Iya kan? Nah, menarik karena 6.000 orang itu sebagian adalah ibu-ibu yang menunggu di depan televisi sambil nyuapin anaknya, sambil nyapu begitu, sambil nyetrika begitu. Ya kan? Mungkin anak-anak bapak-bapak yang habis lari pagi atau habis istirahat di hari Sabtu terus juga menghidupkan karena dia pengen tahu gitu. Jadi varian dari pembaca itu meluas begitu. Nah, ini juga saya kira kalau saya mau kasih contoh liputan tentang demo 25 Agustus tahun lalu, karena keingintahuan orang begitu besar, dan yang tidak kalah penting adalah
berita dalam pengertian politik dan seterusnya itu menjadi kebutuhan orang yang lebih luas lagi. Jadi nggak bisa lagi kita mengatakan bahwa yang concern terhadap politik, yang concern terhadap berita itu hanya kalangan tertentu misalnya ya, bahwa Bapak saja begitu. Itu sudah mulai cair menurut saya. Ruang untuk terjadinya konsumsi media itu menjadi lebih lebar begitu. Nah ini kan sebetulnya menggembirakan ya, ini sebenarnya menggembirakan. Nah tinggal bagaimana mentwist dari kebutuhan yang begitu besar kepada agar mereka mau berlangganan. Nah ini nggak gampang nih, karena willing to pay itu juga salah satu elemen kan. Dia konsumsi, begitu harus bayar dia mundur. Begitu. Nah itu semua ada ukuran-ukurannya tuh, sekian persen tuh ada ukuran-ukurannya. Nah kita kejar terus gimana caranya supaya itu bisa tercapai begitu. Jadi karakter dari artinya gini, kalau pertanyaannya adalah kalau kayak saya coba sederhanakan ya, apakah liputan Tempo ini masih menjadi kebutuhan dari pembaca begitu? Saya bisa mengatakan iya. Iya, masih ada kebutuhan itu masih tinggi gitu. Kita tahu lah politik hari ini kan lanskapnya lagi kacau berantakan gitu kan. Betul. Orang marah gitu kan, ada gosip menteri ditempeleng. Ya. Ya kan, orang tuh pengen tahu apa yang terjadi. Nah, ketika sebuah media bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, maka media itu akan terus dikejar dan terus dikonsumsi begitu. Jadi asalkan media itu sekali lagi balik lagi ke diskusi kita di awal, independen nggak dia dalam menjalankan itu semua? Lalu berikutnya berani nggak dia menyampaikan apa yang dia peroleh itu? Karena independen satu hal, tapi keberanian itu hal lain gitu kan. Kalau nggak berani nyampain ya percuma juga ya kan, nggak nyampe beritanya begitu. Gitu. Jadi kalau itu bisa kita jalanin semua, saya kok punya keyakinan gitu. Dan kalau ngomongin kualitatif sedikit, saya termasuk orang yang banyak keliling-keliling begitu, itu harapan tuh besar sekali. Frase untung masih ada Tempo itu kerap kita dengar. Ya, untung masih ada Tempo dan itu membanggakan sekali. Artinya bahwa hoax, misinformasi, disinformasi itu mencoba atau dijawab oleh Tempo, merebaknya disinformasi, misinformasi maupun hoax itu dijawab oleh Tempo dengan konsistensi independen tadi ya? Yes, betul. Independen dan keinginan untuk terus mengungkap ya, menyadari bahwa sebuah berita itu bisa termasuk juga kesadaran bahwa kami mungkin salah loh, itu juga penting tuh. Ya kan, ketika kita sampai pada satu titik di mana kita meyakini apa yang kita tulis itu benar, menurut saya di ujungnya tuh mesti harus disisakan satu chapter begitu, jangan-jangan kita salah. Apalagi yang mesti kita lakukan agar keraguan itu bisa kita eliminir begitu. Ya kan, karena bisa begitu juga kan. Dan kalau itu terjadi ya kita mesti perbaiki, kita mesti koreksi gitu. Kalau ternyata kita salah gitu. Itu Mas. Oke Mas, saya coba ke sisi Mas Arief dulu. Liputan sudah banyak pasti di mana-mana dengan berbagai macam dinamikanya. Apa yang paling berkesan Mas, ngeliput apa atau siapa begitu yang Mas Arief pernah alami sehingga mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi para jurnalis-jurnalis muda di luar sana? Ya, ya lumayan banyak ya. Yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, saya kira saya cukup beruntung bahwa saya menjadi wartawan di masa-masa yang nggak gampang begitu, di tahun awal-awal reformasi begitu, ketika misalnya pemerintah waktu itu di eranya di Gus Dur itu mulai menginisiasi perundingan damai di Aceh misalnya ya. Waktu itu kan konfliknya terbuka ya antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat di Jakarta. Selama bertahun-tahun di era Orde Baru, lalu kemudian di era Gus Dur ada upaya untuk membuka jalan untuk terjadi kesepakatan damai lewat berbagai kegiatan. Ada humanitarian pause gitu atau jeda kemanusiaan dan selanjutnya.
Saya beruntung karena saya diberi kesempatan oleh Tempo, oleh kantor waktu itu untuk meliput, termasuk juga datang dan mewawancarai atau bertemu dengan para exile ya, exile Gerakan Aceh Merdeka di Swedia. Jadi waktu itu ada perundingan tertutup ya, tertutup jeda kemanusiaan di Jenewa, dipimpin oleh perwakilan Indonesia di Jenewa waktu itu Pak Hasan Wirayuda yang kemudian jadi Menteri Luar Negeri. Di situ itu pertemuan tertutup. Saya ada di Jenewa waktu itu, tapi kemudian di Jenewa saya ketemu dengan ya itu orang-orang yang kemudian jadi jabat di Aceh itu ya, ada namanya macam-macam lah orang-orang GAM gitu. Lalu kemudian setelah itu saya ke Stockholm di Swedia, di tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun kan mereka sebagai exile. Gitu. Saya bikin liputan dan saya kira saya orang pertama yang ketemu dengan Hasan Tiro di tahun 2000 atau 2001 ya. Saya ketemu dengan dia ketika pada masa itu keberadaan Hasan Tiro masih misteri kan, karena banyak sekali rumors yang mengatakan dia sudah meninggal atau stroke gitu, sehingga sebetulnya kepemimpinan dalam Gerakan Aceh Merdeka itu pincang karena pemimpinnya nggak ada kan, waktu itu disebutnya begitu. Nah saya ketemu dengan upaya yang ya pasti tidak gampang karena mereka sangat tertutup. Saya bukan orang Aceh, saya tidak berbahasa Aceh begitu, saya orang Jakarta, dan Jawa itu kan dianggap sebagai musuh ya, sebagai musuh dan sebagai terhadap mereka. Jadi saya bikin beberapa pendekatan gitu, akhirnya saya bisa bikin liputan dan ada di buku yang Mas Iwan tadi sebut kan. Ya, jurnalisme di luar algoritma. Dan di dalamnya itu ada artikel tentang dia itu 2 jam bersama Hasan Tiro. Itu tahun 2000-an. Itu saya kira itu lumayan lah untuk membuat saya bisa mengingat sesuatu yang bisa saya lakukan buat jurnalisme Indonesia. Oke. Baik Mas Arief, saya masuk sedikit, wartawan itu harus punya salah satu karakter yang dimiliki adalah curiosity, rasa ingin tahu ya, yang kemudian terus ada di dalam dirinya. Nah, saya coba kontekskan dengan dunia pendidikan sekarang. Kita di sekolah-sekolah itu ada satu isu, curiosity menjadi salah satu isu terbesar. Gimana Mas Arief memandang ini dan apa yang seharusnya menurut pendapat Mas Arief yang sebaiknya dilakukan oleh para pendidik di sekolah-sekolah sana untuk mencoba membangun curiosity? Karena ketika curiosity ini tidak terbangun, suatu hari nanti mungkin ada lapis generasi jurnalis yang kekritisan untuk rasa ingin tahu itu menjadi jauh lebih rendah daripada generasinya Mas Arief gitu. Iya. Saya kira betul sekali ya. Memang cukup prihatin terhadap teman-teman wartawan yang menjadi wartawan itu, kalau bahasanya siapa ya, itu menampung ludah narasumber gitu. Maksudnya dia mengajukan tape recordernya ke depan mulut dari narasumber dan kemudian selesai gitu, nggak ada pertanyaan lebih lanjut dan sebagainya. Saya paling jengkel itu terhadap wartawan yang seperti itu, dan sekarang ini muncul lagi fenomena baru lagi. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan Mas, tapi kata-kata hari ini apa Pak? Kalau itu ditanyakan oleh influencer saya masih bisa paham lah ya, tapi kalau wartawan terhadap narasumber itu tidak bertanya, tapi meminta dia mengucapkan satu magic word lah barangkali begitu ya, kata-kata hari ini. Itu kan sebetulnya dia sedang menunggu kutipan sebetulnya kan. Ketika misalnya mungkin kata-kata harinya itu lucu gitu ya, atau filosofis atau apa, dan dia berharap viral dengan kata-kata hari ini. Cuman apa yang dia ungkap sebetulnya dari pertanyaan itu nggak ada kan. Nah ini kan satu tantangan. Nah betul sih Mas bilang tadi, curiosity terhadap satu hal tertentu. Ya apalah, misalnya hari ini kita bicara soal kurs dolar terhadap rupiah begitu kan.
Kan ini kan harus didekati dengan sangat curious kan, dengan sangat kritis gitu. Oh ya pasti pemerintah akan, atau menteri keuangan atau siapapun akan, mengatakan yang menenangkan misalnya begitu. Tapi kan wartawan kan nggak boleh berhenti sampai situ, dia harus masuk terus ke dalam pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu. Nah kalau, kaitannya dengan pendidikan, saya kira ya kalau kalau dunia pendidikan tidak menyediakan tempat yang, semestinya terhadap curiosity ya saya kira kita, hanya bisa prihatin nih, ya kan terhadap anak-anak didik dan sebagainya begitu. Makanya menurut saya perkembangan di dunia digital itu harus ditampung dan diterima dengan sangat kritis dan dimanfaatkan sebesar-besarnya, karena sebenarnya ruang digital itu membuka kesempatan untuk kita terus bertanya loh, untuk terus bersikap kritis gitu. Ya, informasi itu kan penuh dengan bias kan, bias bias kebutuhan. Jadi kalau saya pengen tahu manfaat positif dari, eee, labu siam misalnya begitu ya untuk kesehatan, saya bisa dapat informasinya. Tapi kalau saya mau cari, dampak negatif dari labu siam buat kesehatan ya ada juga, dua-duanya juga ada gitu. Jadi ada bias di situ. Nah, itu kan terbuka ruang untuk bersikap politis di situ. Dengan mengganti labu siam dengan apapun ya, dengan politik, dengan ekonomi, dengan apapun gitu. Nah, dunia pendidikan kan mesti bersiap untuk itu kan, bersiap untuk itu. Jadi nggak sekedar ngasih tahu bahwa labu siam itu bagus untuk kesehatan gitu. Karena dalam kenyataannya anak didik akan bisa menemukan yang sebaliknya gitu. Nah, diskusi itu kan terbuka sebetulnya, dengan, berada dalam ruang digital tadi, gitu. Tinggal bagaimana kemudian pendidik itu juga mendorong dirinya untuk bisa terus memancing si anak-anak gitu ya. Oh, betul betul, Karena dari sisi sumber informasinya sudah sangat tersedia. sudah sangat tersedia, betul. Baik Mas, saya masuk ke pertanyaan terakhir nih, ke Mas Arif. Mungkin saya pengen Mas Arif punya pesan pada, calon wartawan atau wartawan-wartawan muda untuk, bisa ke depan nanti seperti apa. Karena tantangan jelas makin besar, tidak hanya tantangan dari sisi konten, isi dari informasi pemberitaan sendiri, tetapi juga yang tadi sudah Mas Arif banyak ceritakan tentang bagaimana Tempo beradaptasi di situasi dan kondisi yang tidak mudah. Ini, apa yang ingin Mas Arif katakan bagi mereka-mereka, Mas? Dunia digital atau digitalisasi media itu tantangan yang luar biasa, buat kita sebagai wartawan atau pengelola media, tapi pada saat yang sama menyediakan opportunity yang, banyak dan opportunity yang sangat terbuka kepada pada wartawan atau calon wartawan. Eee, Dulu saya sebagai wartawan itu akan merasa gagal manakala saya tidak bisa menulis dengan baik. Karena tradisi di Tempo adalah tradisi menulis, dengan baik dan yang disebut dengan, menulis dengan baik itu pakemnya udah jelas banget gitu dari mulai menyusun lead, menyusun berita sampai ending dan sebagainya itu pakemnya itu udah jelas sekali gitu. Sekarang itu tidak cukup. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, itu penting tapi tidak cukup. Bahkan, kalau lihat dari, eee, munculnya wartawan-wartawan baru sekarang, mungkin mereka, adalah mereka yang spesifik tidak lagi berkecimpung di dalam dunia tulis-menulis, tapi mereka berkecimpung di dunia audiovisual. Kita nggak bisa paksain. Dan saya terlalu egois kalau mengharapkan mereka menguasai semuanya begitu. Dengan kata lain ya memang harus dibikin apa, satu diversifikasi ya, diversifikasi bahwa, ini harus, dikembangkan juga begitu. Nah dengan demikian saya mau mengatakan bahwa, ruangnya terbuka banget, untuk wartawan-wartawan muda itu bekerja dalam format yang berbagai-bagai macam. Mungkin ada satu bagian yang ingin saya jelaskan juga, AI Mas Iwan ya. Nah AI ini juga menarik karena, sekarang ini, eee, jadi pada satu masa Mas Iwan itu, eee, kinerja dari
jurnalisme digital itu diukur dari apakah sebuah berita itu dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang. Itu diukur dari SEO kan, mungkin Mas Iwan ngikutin juga, atau search engine optimization. Jadi di dalam struktur media itu ada bahkan ada jabatan gitu SEO manager gitu. Mereka yang memastikan sebuah berita itu ramah terhadap mesin pencari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap pemberitaan yang ada itu diarahkan pada kebutuhan SEO. Jadi kalau pada sebuah siang misalnya SEO-nya itu mengarah pada pentingnya lari pagi misalnya begitu ya, maka seluruh pemberitaan akan diarahkan ke sana. Sehingga nanti barangkali berita tentang Menteri Keuangan yang dicari adalah Pak Purbaya yang suka lari pagi misalnya begitu. Karena keywordnya harus nempel semua ke situ. Apa yang akibatnya? Akibatnya adalah algoritmanya akan bergerak ke arah lari pagi semua begitu. Nah sekarang dengan adanya AI itu sudah berubah lagi. Kebutuhannya bukan lagi SEO, tapi apakah dia menyediakan data yang dalam, yang kuat, yang menyeluruh terhadap satu topik tertentu, karena itulah kebutuhan dari artificial intelligence. Nah sehingga sekarang SEO tidak lagi penting Mas Iwan. SEO sudah mulai ditinggalkan, yang ada adalah berita-berita yang sifatnya lebih mendalam. Nah, bicara soal berita-berita yang mendalam, saya kira Tempo punya pengalaman yang panjang untuk itu. Yang dengan demikian berita-berita yang diproduksi Tempo tidak lagi berita-berita yang mengarah pada pembaca yang banyak, ya sesuai dengan prinsip-prinsip SEO tadi. Kemarin saya baru dapat data dari teman-teman bahwa 80% dari produk pemberitaan itu adalah berita-berita yang sifatnya free content. Free content itu artinya ya ada di Tempo, ada di Detik, ada di Kompas, ada di mana-mana sebetulnya ya beritanya seperti itu. Tapi hanya 20% dari itu yang mendatangkan konversi atau menjadi pelanggan. Dengan kata lain sebetulnya dia tidak menyumbang banyak kecuali itu tadi ya mungkin traffic, tapi traffic juga kan pada akhirnya kan juga akan berkurang. Nah apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah memproduksi berita-berita yang lebih mendalam dan itu tidak free. Nah masuk lagi ke dalam prinsip-prinsip dari berlangganan tadi gitu. Gak apa-apa, jadi beritanya nggak usah banyak yang lihat gitu, jadi apa namanya nggak terlalu viral katakanlah begitu. Tapi dia mendalam dan dibutuhkan, dan dengan demikian dia bisa mendatangkan pelanggan tadi. Jadi model bisnisnya berubah lagi gitu Mas. Nah teman-teman jurnalis-jurnalis muda yang baru-baru itu engage banget dengan hal-hal seperti ini. Jadi bicara sama mereka itu anak-anak mungkin umur 25 tahun, mungkin sampai 50 tahun, 30 tahun. Mereka engage sekali dan menyadari bahwa oh begini perkembangannya gitu. Nah dengan demikian arah jurnalisme juga berubah. Jadi format berubah, digitalisasi mengubah segala hal kecuali independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar tadi. Gitu Mas Iwan. Oke, baik, saya melihat coba mencontohkan harian Kompas itu juga punya investigasi, laporan investigasi yang itu membuat pembaca punya satu pilihan pada sebuah berita yang lebih mendalam. Dan tadi yang Mas Syarif sampaikan itu ya menggunakan prinsip Pareto kan Mas ya, 20, 80-20 itu. Yang ternyata 20% saja isi berita itu bisa menarik 80% untuk orang mengkonversi dari pembaca menjadi pelanggan. Yes. Oke, ya. Baik Mas Syarif, obrolan yang luar biasa. Saya banyak belajar sekali tentang bagaimana dunia bisnis media itu bergerak ke zaman baru digitalisasi media. Dan Mas Syarif tentu adalah orang yang sangat punya, kalau saya nyebutnya sebagai credible voice ya, yang punya kredibilitas untuk menyampaikan ini karena sudah melewati dari sebuah media besar dengan berbagai macam dinamikanya dan sampai di titik ini. Sama sisa juga akan mengatakan masih untung masih ada Tempo, tidak hanya dari sisi pemberitaan gitu ya, tapi dari sisi contoh model bisnis gitu. Yang ini tentu bisa menginspirasi media-media yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Syarif untuk tadi siang hari ini.
Semoga saya bisa main ke kantor di Jakarta dalam kesempatan yang akan datang. Untuk bisa ketemu teman-teman yang di Pocor Alus dan segala macam. Baik. Oke, terima kasih. Demikian tempat sekalian obrolan saya dengan Mas Arif Zulkifli, Direktur Utama Tempo Inti Media, dan semoga menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di episode podcast Oase selanjutnya.